Pemirsa, bila belum menemukan pekerjaan yang sesuai dengan Anda, bakatilah apapun pekerjaan Anda yang sekarang kita lanjutkan perbincangan kita bersama career coach kita Rene Suhardono. Nah, Rene, jadi dari profesi ini kan semuanya sama baiknya artinya kan, Mhm. tergantung dari kapasitas kita. Nah, artinya kita sebetulnya harus memilih yang mana sih gitu. Eh, Apakah memang tergantung dari itu tadi, apa mau mengejar passion kita atau memang, oke kayaknya memang saya bukan jiwanya entrepreneur gitu dan ketika saya mencoba ke sana, bisa jadi malah jadi hilang semua gitu. Nggak mudah jadi entrepreneur karena memang, ada faktor kenekatan yang terlibat di dalamnya, nggak semua Mhm, orang punya punya perut untuk bisa itu. mhm. Tapi bukan berarti kalau tidak jadi entrepreneur tidak oke. Ya, Keokean atau enggak justru muncul setelah kita punya komitmen terhadap pilihan yang dibuat. Kalau karyawan udah jadi CEO, ya keren juga ya. mhm, Tapi kalau sebelum jadi CEO apa artinya nggak keren? Saya justru ingin meminta pemirsa dan kita untuk coba memahami lagi pemahaman pekerjaan itu apa sih sebenarnya? It's just a tool. Jadi entrepreneur apa sih? It's just a tool, alat. Jadi alat itu dipakai pada saat sesuai. Ya kan? Kalau kemudian keberanian sudah mulai terkumpul dan kita punya reserve cukup untuk bisa menjamin keluarga mhm, periode tertentu, ya kenapa nggak coba jajal jadi entrepreneur, mhm, ya kan, dengan peluang untuk mendapatkan profit mungkin yang lebih besar. mhm, Tapi sekali lagi it's just a tool. Bagaimana alat itu mau digunakan tergantung kita melihat prioritas apa dan fokus-fokus apa yang terjadi. Saya kasih contoh, belum lama ini ketemu sama orang keren namanya Bambang Suwerda. Dia itu SMA nggak lulus, Chantal, dan dia dapat penghargaan karena mewujudkan yang namanya bank sampah. mmm, Ngerti nggak? Jadi apakah itu entrepreneur? Dia nggak mikir, dia justru melihat saya mau menjadi bagian dari solusi atas problem yang saya lihat. Solusi apa sih? Orang-orang nggak suka sampah, tapi orang-orang suka nyampah. mhm, Kenapa sekarang sampah nggak dijadiin komoditas? Dan itu sekarang udah ada di lebih dari, kalau saya nggak salah ya, 80 kabupaten oh, bank sampah. Jadi wow, you can actually make money out of your garbage. Dan uangnya walaupun nggak besar tapi bermakna, apalagi buat orang yang tidak punya kelebihan gitu kan. mhm, Sampah plastik kalau dijual ke dia, mhm, dan itu biasa diambil pas akhir tahun, pas lagi mau lebaran, itu jadi bermakna sekali. oke, Orang ini tidak memusingkan apakah dia sebagai entrepreneur, karyawan, atau profesional. Dia hanya melihat apa yang dia perlu lakukan, dan dia melihat instrumen yang paling pas adalah sebagai entrepreneur. mhm, Ditambahin kata-kata sosial karena dia menyelesaikan problem masyarakat. mhm, Social entrepreneur. oke, So, wow, jadi berangkatnya bukan dari gue milih yang mana ya, heeh tapi heeh, tapi berangkatnya apa dari yang mau gue lakuin? apa yang gue mau lakuin dan kayaknya untuk itu lebih pas di mana. Oke. Kita baca SMS Boleh. dulu ya dari Wina di Makassar. Coach, saya bekerja di salah satu bank. Selain bekerja, sebenarnya saya disuruh orang tua untuk mengurus usaha keluarga. Tetapi aktivitas kantor membuat saya tidak ada kesempatan untuk mengurus usaha orang tua. Menurut coach, apa yang harus saya lakukan? Saya nyaman dengan pekerjaan di kantor, tapi salary yang masih kurang membuat saya ingin berusaha juga. Kalau dorongannya Wina itu hanya untuk uang, jadi karyawan itu bisa memberikan steady income yang secara gradual Mm-mm. meningkat. Tapi kalau Wina mencari yang lain, misalnya kepuasan batin, keasikan dalam berkarya, mungkin jadi entrepreneur pilihan yang lebih oke. Kenapa saya katakan begitu? Orang yang hanya menjadi entrepreneur karena dorongan pengen dapat duit tambahan, seringkali dikecewakan karena bukan duit yang didapat, tapi malah justru utang. Nombok. Nombok. Kenapa? Mm-mm. Kadang lihatnya cuma sebagai hitung-hitungan untung rugi. Apakah itu salah? Sama sekali enggak. Tapi salah kalau kita tidak menjiwai apapun yang kita lakukan. Kata kuncinya ada tadi beberapa. Diminta orang tua, disuruh orang tua untuk Mm-mm. mengerjakan bisnis keluarga. Disuruh itu punya konotasi, sebenarnya kalau nggak disuruh kita nggak mau ngerjain. Mm-mm. Sementara kalau tadi masih ingat cerita saya mengenai Pak Bambang Suwerda dengan Chantal sebelumnya, semua itu didasarkan atas pilihan dia Mm-mm. untuk melakukan sesuatu, dan dia berpikir bahwa, merasakan bahwa entrepreneur adalah mekanisme yang paling baik. Buat seorang buat seorang bankir ya, mungkin dengan dia bekerja di bank,
efek baik yang dia bisa berikan ke banyak orang akan jauh lebih bermakna daripada dia jadi entrepreneur. Ya kan, karena dengan menjadi bankir, apalagi kemudian dia punya kendali besar atas kredit yang biasa dia berikan, itu bisa mempengaruhi hidup orang banyak. Jadi apakah jadi karyawan artinya nggak tidak baik? Sama sekali enggak. Gitu, tetap kok bisa mempengaruhi. Tinggal instrumen mana yang dipilih untuk keinginan diri. Oke, mudah-mudahan cukup jelas ya Wina bisa memutuskan mana yang paling baik. Oke, Rene selalu bilang bahwa sukses itu definisinya tergantung dari kita sendiri. Be the best of siapa, be the best of you. Rene selalu bilang gitu. Yes. Artinya apakah memang ada pencapaian tertentu nih untuk misalnya kalau entrepreneur apa sih yang harus dicapai, kalau sebagai karyawan apa yang harus dicapai, kalau sebagai profesional apa yang harus dicapai? Secara pencapaian paling utama bagi saya, Chantal, adalah pada saat dia sudah bisa memenuhi nomor satu kebutuhan paling dasar di keluarganya. Kalau bahkan yang satu itu aja dia tidak bisa, dia masih belum mumpuni baik sebagai karyawan ataupun sebagai entrepreneur. Kebutuhan mendasar itu apa? Ya meliputi semuanya, bukan cuma sandang pangan papan, tapi penghidupan yang lebih baik untuk anaknya. Target-target keuangan. Saya jadi seorang Likwina Hananto di sini ya, bicara yang besok mengenai, mau melahirkan. Ya, besok ya. Sukses, Win. Sakit Tahu tahu. Kan namanya ini apa? Friend ini, empati. Oh, Ya gitu. sudahlah. Jadi sampai mana tadi? Jadi bukan cuma masalah pemenuhan kebutuhan sekarang, tapi supaya anak-anak bisa jadi lebih baik dari kita, pendidikannya, kesehatannya. Yang Wina sering bilang banyak sekali yang sekarang ini mengaku entrepreneur, lelaki terutama yang mengaku entrepreneur tapi tidak bisa menghidupi istri dan anak-anaknya. Itu pride problem. Jadi apa ya, pride itu bahasa Indonesianya apa? Kebanggaan. Ya, jumawa jadinya ya. Kalau kebanggaan mungkin masih emang bisa dibanggakan. Ini yang penting gue kelihatan keren dulu, bahwa gue punya bisnis sendiri. Anak istri lapar biarin aja. Iya, dan istri disuruh kerja, gitu kan. So ada yang nggak pas di sini. Oke, kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa, memiliki dua profesi sekaligus bukanlah hal yang mudah. Bagaimana manage-nya dengan baik? Kita lanjutkan obrolan kita sesaat lagi, tetap di Motiva Talk.